Ya. Jadi istilahnya ada Walhi, ada juga yang WWF. Teman-teman pasti tahu kan? Smackdown? Yang bicara itu WWF. WWF. Kang, minum dulu. Oh iya, saya kira ini gimmick, ternyata beneran. Takutnya kayak ini. Bisa diminum ya? Boleh. Ini Indomie nggak ada nih. Bukan hanya tadi peduli, jadi Iya. kayak hubungan juga tuh harus Betul. memanusiakan manusia. Kalian pacaran awalnya kan baik-baik, putus juga harus baik-baik, memanusiakan manusia, jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ulah zalim. Masya. Terserahlah apa kata kalian, zolim, no zolim, ulah zolim, apalah. Nah ya kenapa sih Naya mau pulang dari tadi kasihan. Baik, Sobat Muslim kembali lagi bersama saya Pagi. Papa Yogi. Nanti lagi ganti ya, jangan pagi lah. Kegi. One Juicy Lucy. Apa yang nyanyi? Lupa refnya. Oke, Sobat Muslim, seperti biasa kita menemani Sobat Muslim di weekendnya Sobat Muslim. Hari ini kita membahas tentang apa ya nih? Organisasi yang ada di dalam Jemaat Indonesia. Tapi ya untuk lebih dalamnya nanti kita coba tanya-tanya narasumber yang sudah kita undang. Sebelum kita bertanya-tanya kepada narasumber, saya akan ajak Sobat Muslim membaca sedikit artikel-artikel atau berita-berita tentang HF ini ya. Apa ya? Community First. Oke. Nah ini dia. LKSA Hasanah Kausar, wujud kepedulian terhadap anak yatim piatu. Wah ini yang nyari berita siapa? Nah ini waktu itu kenapa ini bisa begini? Apa cuma nyari doang? Coba dibaca ya, Pak. Nah, inilah kelebihan dari kita. Makanya gue pancing. Sorotan internasional terhadap proyek Air Water for Life di Nusa Tenggara Timur. Dapat dari mana ini? Dari webnya langsung. Web HF-nya langsung. Iya. Kenapa bisa ada judul gini? Ada di sana. Oh nggak tahu juga. Oke. Ada lagi? Orang tua asuh bersilaturahmi ikhlas dari hati sosial nurani. Ada lagi? Oh udah, berarti ini tentang tentang sosial berarti ya HF ini. Baik, sekarang di depan saya sudah kita undang narasumber langsung dari HF supaya kita bisa bertanya-tanya ya dengan tema pulihkan dunia dengan kemanusiaan. Nah, di depan kita sudah ada Bapak Akang Ahmad. Akang aja. Akang. Assalamualaikum Kang. Manggil Pagi apa Yogi? Yogi aja. Oh, Yogi. Enggak, ganti deh Wan. Wan. Biar lebih mudah kan? Tolong ntar editor ada backsoundnya justru. Oke. Kang, apa namanya? Ya itu lagi ditulis di script writer pertanyaannya. Oh kenalan dulu ya? Oh, gitu. Udah kenal tadi sebelum? Oh belum ya? Oh masa udah kenal. Kang Ahmad ini dari HF ya, Community First ya. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah datang ke nikahan saya juga kan. Betul. Nah jadi Kang Ahmad ini adalah teman juga dari istri saya sendiri gitu. Udah kenal gitu dah. Tadi Daeng namanya tau kan? Benar. Nanti dimunculin lagi. Jangan ya. Dari mana Kang? Dari kantor, dari rumah? Dari kantor. Oh dari kantor. Dari kantor tadi kita ada meeting persiapan pelatihan disaster untuk first aid gitu. Oh apa tuh? Lebih ke pertolongan pertama gitu. Oh dari mana temennya Kang? Ya itu dari ahli. Dari ahli. Oh gitu. Kita lagi persiapan untuk nanti kan kita ada workshop di daerah Bogor juga, saya nggak tahu daerahnya di daerah mana ini. Kalau Akang sendiri di HF ini sebagai apa sih Kang? Saya bagian nyuci piring sebenarnya. Aman lah. Jadi membersihkan semua. Ya. Tapi untuk strukturalnya? Ya saya
Vice Chairman, wakilnya Pak Kandali. Wakilnya Pak Kandali. Ya. Wih, kita kedatangan langsung wakil HF ini ya. Ya, beliau juga minta maaf, beliau nggak bisa hadir. Harusnya kan Pak Kandali kan Iya, hadir iya, karena iya. beliau ada tamu yang dari HF internasional, jadi beliau harus dampingin juga. Saya maafin nggak apa-apa. Maaf Pak bercanda. Nah tapi ngomong-ngomong soal HF ya, kan takutnya banyak yang nggak tahu HF. Coba bisa nggak dijelaskan Kang nih sobat Muslim yang nonton juga, apa sih itu HF gitu? Oke, sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar nggak namanya NGO? NGO tahu. Nggak tahu. Apa tuh? Non-governmental organization. Wih, luar biasa. 100 buat Anda. Kalau kamu Angie yang jadi host gitu. Saya nggak pernah denger lagi. Terus siapa tuh sobat Muslim juga? Itu bukan, itu siapa orang Cina lah. Iya, iya. Ya tadi. Oh iya, tadi yang disampaikan tadi itu ya tadi benar Pak, ya? NGO, dan memang kami ini NGO yang memang berbasis internasional. Oke. Dan memang dan kebetulan didirikan oleh pimpinan Jemaat Ahmadiyah di yang keempat ya. Oh, ya? Hajat Mijat Tahir Ahmad itu. Iya, iya. Tapi memang di sini mesti mesti ingat nih, didirikan untuk apa? Untuk melayani kemanusiaan. Melayani Dan kemanusiaan. bukan dakwah. Bukan dakwah. Jadi benar-benar murni gitu. Sosial gitu ya. Benar kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Lebih ke kemanusiaan sih. Jadi istilahnya di sinilah kalau kata beliau bahwa HIP ini didirikan karena memang kalau lihat sejarahnya ya, kalau teman-teman tahu bahwa dulu tuh ada perang Utopia di 1992. Nah, ini kan secara jemaat perang ini tuh pengen susah lah kalau memang kita mau bantu atas nama agama segala macam. Terus juga akhirnya di perang Bosnia. Iya. Nah, juga sama itu terhambat image negatifnya. Oh, ini ada apa di balik apa ini kan bicara selalu ada tapi betul. ada of the conduct-nya misalnya. Iya, betul. Jadi istilahnya hal itu yang dihindari oleh pimpinan kita. Betul, Maka itu beliau di 92 itu sempat khutbah kalau nggak salah itu tuh tentang bagaimana sebenarnya beliau ingin mendirikan suatu lembaga kemanusiaan yang murni kemanusiaan yang memang hanya melayani. Nah, terus kedua di Bosnia baru tuh akhirnya pas saat perang di Bosnia itu akhirnya baru HF itu terbentuk di tahun 1995. 1995. Jadi udah 30 tahun nih. 30 tahun. Wah, Gitu. luar biasa berarti ya. 30 tahun dan ada di 63 negara. Berarti 30 tahun itu berarti kita HF keseluruhan ya, seluruh dunia Seluruh berarti dunia, ya. iya. Oke. Nah, tapi di sini saya mau tanya nih, kan HF itu tadi kan akan selalu bilang HF itu demi kemanusiaan. Nah, kan banyak kan organisasi-organisasi kemanusiaan juga ya di luar HF lah. Banyak lah, saya mungkin nggak bisa kasih contoh gitu, tapi banyak yang akan tahu lah. Nah, lalu apa bedanya organisasi HF tadi mengangkat kemanusiaan dengan organisasi kemanusiaan yang lain? Kebetulan Gitu. background saya dari NGO. Oke. Sebelum di HF itu saya sudah kerja berapa NGO dan satunya Kontras Jakarta. Jadi memang di NGO itu kan banyak isu-isunya. Jadi yang membedakan adalah isunya. Jadi misalnya ada isu sumber alam, misalnya kayak Greenpeace, dan juga kayak Walhi misalnya, itu kan bicara masalah lingkungan alam. Apa? Walhi. Oh, Walhi. Kalau Walhi mah yang satu itu dong. Ibu apa? Oke. Beda lagi juga. Oke. Ya habis kan. Oke, terus. Jadi istilahnya ada Walhi, ada juga yang WWF. Teman-teman pasti tahu kan? Smackdown yang bicara itu WWF. WWF yang melindungi isu binatang segala macam itu banyak terkait NGO. Jadi banyak isu-isunya. Nah, sedangkan isu yang diangkat oleh HF adalah isu kemanusiaan. Yang dimana kami itu punya patokan atau turunan dari PBB. Jadi istilahnya kami itu mengikuti SDGs. Jadi PBB itu telah melahirkan tentang fokus penanganan yang memang harus diselesaikan secara dunia. Itu namanya SDGs. Sustainable Development Goal. Jadi istilahnya selama beberapa tahun disepakati oleh beberapa negara dan itu dan harus diselesaikan. Negara yang masuk ke dalam PBB ya. Iya. Salah satunya adalah kemiskinan. Terus masalah
kayak masalah kemiskinan, masalah kesehatan, Iya. masalah lain-lain lah itu. Jadi Iya, istilahnya itu masalah-masalah itu yang akhirnya kita ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan itu. Oke. Apalagi kan Indonesia kebetulan bagian dari PBB. Jadi kami Betul. juga merujuk dari situ juga. Akhirnya kami juga di Hype Indonesia juga mengikuti secara SDGs ini. Oke, baik. Oke, Kang, minum dulu. Oh iya, Apa? saya kira ini gini, ternyata beneran. Takutnya kayak ini. Bisa diminum ya? Boleh. Ini Indomie nggak ada nih. Berarti itu yang membedakan HF dengan organisasi-organisasi yang lain. Oke, tapi berarti kalau programnya di HF sendiri itu apa aja tadi? Program tuh ada tadi dari Sustainable Development kan ada 30 sekitar 30. Oke, baik. Kita hanya bisa itu di 8. Mungkin salah satunya tadi teman-teman lihat air Oh iya tadi di air. Terus kedua yatim piatu. Mm-mm. Terus ketiga ada pendidikan, Ya. kesehatan. Terus juga ada community care, ada food security, ketahanan pangan. Ya. Itu juga masuk juga. Terus apa lagi ya? Saya lupa juga itu. Nanti bisa Ya, dilihat. nanti lah. bisa lihat lah. Bisa dilihat ya, Bisa Mas dilihat. editor ya, nanti ya, munculin ya. Jadi Ya, ada oke. beberapa program yang memang kita fokusin gitu. Tadi air segala macam dah. Oke, pertanyaan saya dari semua program yang tadi mungkin disebutkan, jalan semua nggak itu selama ini yang ada di Indonesia ya khususnya ya? Alhamdulillah itu jalan semua. Jalan semua. Karena secara satu lagi bencana. Bencana, oke. Jadi hype ini di Indonesia khususnya nih lahir karena bencana. Oke. Karena Berarti tsunami. termasuk ada dong di yang bencana kemarin Lowotobi apa gunung apa? Oh yang di apa? Yang di kemarin yang di NTT. Iya. Di NTT kami nggak karena nggak ada relawan Oh. di situ. Jadi sebenarnya gini, hype ini kan lahir dari tsunami. Hype Oke. ini berdiri yang Indonesia ya. Iya, iya. Itu berdiri di 2004 kalau nggak salah. Itu saat kena tsunami Aceh. Iya. Gitu. Nah kami saat itu dulu saya belum gabung sih, tapi cerita dari teman-teman hype sebelumnya itu berdiri di tahun itu, lalu setelah itu fokus tuh sampai berapa tahun itu ada program tanggap bencana. Oh, iya, iya. Setelah gabung, akhirnya saya riset dengan beberapa tim, akhirnya di situ kami menemukan bahwa ada program jangka panjang atau berkelanjutan. Nah itu akhirnya nggak cuma menangani bencana, bahwa setelah bencana harus ada dong program-program misalnya pasca bencana segala macam dan lain-lain. Akhirnya kita bangun tuh beberapa, dan ternyata juga di hype secara internasional sudah punya tadi SDGs tadi. Jadi kami tinggal menurunin secara aja. ini gitu. Nah, kalau cara narik relawannya tuh gimana di AF? Sebenarnya simpel ya, yang punya minat kemanusiaan silakan bisa daftar. Kalau misalnya bencana nih ada yang mau ikut Pak, ini kita lagi Tapi itu buka. pasti banyak aja yang antusias gitu. Biasanya kayak kemarin kita di Palu misalnya. Oke. Di Palu kan kita sebulan misalnya. Pas gempa Palu. Nah, itu kami buka tuh relawan terdekat. Biasanya Berarti kami bukan terdekat narik dulu. sistemnya. Jadi Iya, buka. buka aja Buka. gitu ya. Kecuali ingin jadi relawan yang memang ngantor. Karena Iya. misalnya saya mau kayak gini. Yang lebih banyak jadi relawan malah orang-orang non jemaat. Jangan jemaat. Oke. Kayak dari UI kemarin, dari BINUS. Oh. Terus karena program apa sih Merdeka apa? Kampus Merdeka itu ya itu. Saya udah nggak kuliah jadi nggak Iya, tahu. sama saya juga begitu, saya tahu Merdeka doang. Jadi istilahnya banyak tuh yang magang. Jadi ada magang juga, ada jadi relawan juga. Ini beda juga nih antara magang dan jadi relawan. Karena relawan ada banyak, misalnya relawan project. Oke. Relawan project biasanya kita ngajak mereka untuk melatih manajemen project. Oke. Gitu. Jadi mereka belajar tentang best project seperti apa sih, penanganan apa, bagaimana menjalankan project jangka panjang dan lain-lain. Itu bagi yang magang. Kalau bencana lebih ke tanggap darurat bencana, tentunya mereka ikut bantu ngangkat mayat ataupun Oh itu peran-perannya ya. itu mereka. peran-perannya. Maksudnya Iya, kayak waktu di Palu ya kita kan karena nggak bisa naik Hercules, pindah ke Gorontalo dari Gorontalo ya kami naik darat dan di situ ya para lawan dibutuhkan. Tentunya kan itulah itu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Tapi ingat ketika memang kami membuka relawan. Oke. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung oh ini buku relawan, karena kami nggak mau mereka datang dan mereka tidak ngapa-ngapain. Iya, gitu. Lebih ke manajemen SDM sih. Tapi kalau dari Kang Ahmad sendiri nih sebagai wakil dari AF nih,
motivasi Kang Ahmad gitu di HF terlibat dalam dunia kemanusiaan itu apa sih? Dia karena passion aja. Passion. Karena sebelumnya Peduli sesama manusia. Masya Allah. Kebenaran saya nggak punya duit nih. nah, mesti ingat juga nih. Oke. Kemanusiaan itu juga ada namanya dignity. Wih, dignity. Oke. Jadi tidak hanya misalnya ada pengemis. Oke. Pengemis itu kita kasih uang. Kita kasih aja. Itu tidak ada dignity-nya. Dignity itu menjaga martabat dari si orang tersebut. Oke. Jadi menolong tanpa menurunkan harga diri Iya, mereka. harga diri mereka. Iya, Jadi iya. mereka itu kan manusia. Betul. Bukan orang yang memang ya atau binatang atau orang yang tidak punya martabat, kan tidak. Betul. Harus ada etikanya. Betul. Kayak kami di bencana misalnya, Iya. bagaimana sebenarnya nggak ada tuh baju bekas kita lempar tumpukin, Iya. terus mereka ngambil milih-milih, enggak. Iya. Kami setrika, kita lipat, kita masukin plastik, Betul. lalu kami kasih silakan ukurannya udah ada. Iya. Jadi itu namanya dignity. Nah itu mesti diingat tuh. Jadi ya intinya memanusiakan manusia. Manusia. Bukan hanya tadi peduli. Jadi Iya. kayak hubungan juga tuh harus Betul. memanusiakan manusia. Kalian pacaran awalnya kan baik-baik, putus juga harus baik-baik, memanusiakan manusia. Jangan sampai. Ini mah biasanya kalau udah putus dibuang aja gitu. Kasihan tuh. Kasihan kan tidak memanusiakan manusia gitu kan. Ngomongnya semangat. Jadi kayak mencerminkan iya. Kamu nggak yang senyum-senyum pokoknya yang di sini siapa pokoknya tuh. Senyum-senyum nyengir-nyengir aja. Berarti perempuan tuh punya dignity. Ya punya dignity ya udah. Tapi Kang nih hal yang paling HF tidak terlupakan di HF setelah 30 tahun di Indonesia Bersih yang tidak maksudnya adalah sampai sekarang tuh teringat selain tsunami ya tentunya bencana apa pada saat itu? Dari sisi apa nih? Dari sisi apa ya? Pokoknya dari semua hal lah yang tidak Oke. terlupakan lah gitu. Kalau dalam bicara- menangani bencana apa gitu. Kalau bicara masalah kemanusiaan, ya, tentunya kita bicara, tentunya ini jemaat ya, Iya. menariknya gini. Iya. Karena HYP ini kan kebanyakan tuh orang yang jadi relawannya itu kadang-kadang banyak jemaatnya, Iya. kadang-kadang juga sedikit jemaat. Iya. Karena tergantung di lokasi. Betul. Nah, disitulah yang menarik sebenarnya. Kayak waktu pas di Palu, saya di Palu tuh hampir ditusuk. Tusuk? Iya, karena kan pada saat kami mati lampu itu, nah itu kan listrik belum datang tuh. Tapi nggak ada nazar kan? Belum. Belum. Oke. Ya enggak. Kan gimmick doang. Tadi kan udah alik wali tuh. Pas mati lampu terus Iya, pas mati lampu itu saya ingat tuh dipanggil sama tim, Pak ada yang mau ketemu gitu. oh gitu. Pas saat mau ketemu itu saya temuin, terus dia ngomong ke kami, dia langsung tanya, Anda jemaat Ahmadiyah? HYP Ahmadiyah? Terus saya langsung jawab, Iya. apa ada yang salahkah kami dalam melayani Bapak di sini? Karena kami waktu itu bikin dapur umum. Iya. Terus dia bilang, dia nangis tuh. Tidak, katanya. Nah, saya kan takutnya karena dia bawa badik kan, Oke. badik dari pari. Iya. Bawa bentuk Tahu. pari kan Betul. beracun itu. Betul. Terus saya tanya kenapa gitu. Terus dia bilang, ya saya ngelihat bahwa Bapak lebih muslim pada kami. Jadi saya ngelihat dengan mata sendiri karena ya jam 3 kalian bangun tahajud, terus setiap jam sholat semua tim-tim dari lapangan tuh harus balik dan sholat berjemaah. Itu yang akhirnya membuat mereka dia sampai nangis kan. Terus apalagi kami seperti keluarga, karena kami itu metodenya adalah bahwa di saat kami bikin dapur umum, di situ adalah dapur mereka. Mereka bisa masuk kapan aja, mau makan silakan, mau bantu untuk bikin makanan silakan. Jadi pas lagi motong-motong ini, warga itu, oh ya kemarin saya lagi ini terus ke bawah lumpur, ke guling-guling, terus akhirnya muncul lagi saya masih hidup, alhamdulillah. Jadi sambil cerita, sambil healing juga gitu. Jadi di situ akhirnya dia nangis tuh yang tadi mau ini saya jatuhin itu, dan saya juga nangis, saya peluk. Saya bilang ya kami tidak ada tuh yang namanya setiap kami melayani ya kami tidak pernah membawa atribut. Pokoknya murni kemanusiaan seperti apa yang disampaikan oleh Halifah, bahwa ketika di situ ada HF maka yaudah segala atribut yang ini jemaah tuh dilepas. Jadi kami adalah orang kemanusiaan yang memang bahkan beliau sampaikan di konferensi HF 2018
bahwa ketika di situ ada orang yang menderita, maka taruhlah penderitaan itu di atas pundak kalian. Sehingga itu menjadi beban kalian untuk bagaimana kalian maksimal untuk melayani. Itu beliau kayak gitu. Sebegitunya. Begitu kami ya karena kami ketika kami dapat surat tugas misalnya ke lapangan, ya kami berusaha semaksimal mungkin. Ya di lapangan kan tahu sendiri, kematian atau itu pasti kan bisa terjadi saat itu yang terkait yang saya temukan di lapangan, tapi secara pribadi. Tapi yang ada lagi yang lebih menarik. Ketika di Lombok misalnya, di Lombok itu menurut saya menarik. Menariknya apa? Karena saya menemukan esensi Loporhateponon. Apa tuh? Di sana ya. Karena ketika kebetulan saya background saya di kontras Jakarta, nangani kasus segala macam, advokasi dan lain-lain. Jadi waktu pas saya ke Lombok itu saya habis nangani kasus tentang pembakaran di kampung di Lombok Timur lah. Itu pembakaran satu desa. Mungkin bukan pembakaran tapi perusakan lah, diserang ininya. Nah, saat itu gempa setelah itu. Gempa, saya lupa tahun berapa itu gempa. Nah, itu akhirnya kami turunkan di sana. Kami bingung kan, nyari relawan siapa? Akhirnya kami kontak teman-teman di sana dan SDM-nya kalau di daerahnya situ ada tuh. Tapi korban penyerangan. Oh gitu. Nah, disitulah uniknya kami akhirnya asesmen kan. Kami sebelum datang ke lapangan itu kami melakukan pemetaan tuh, asesmen dan akhirnya kami menemukan satu daerah di Lombok Timur itu. Nah, akhirnya di situ kami kan nggak tahu itu ternyata daerah yang menyerang kampungnya orang-orang jadi relawan ya. Akhirnya kami hanya menyampaikan aja bahwa kami mau melakukan aksi ini, bikin camp kesehatan, bantuin sembako, dan pokoknya sampai berapa minggu atau berapa bulan. Akhirnya mereka mau. Nah, ketika mereka datang, itu adalah orang-orang pelaku-pelaku yang menyerang rumah mereka, robohin rumah mereka. Tapi di situ akhirnya ya tadi saya bilang, maksudnya bagaimana kemanusiaan itu di atas segalanya. Dan Loporhateponon itu benar-benar terwujud dari orang jemaat. Jadi mereka tanpa ada dendam, tanpa ada kepada pelaku, dia akhirnya memberikan tuh bantuan. Sampai ya orang-orang yang itu jadi gimana gitu, tidak enak karena ini. Tapi disitulah kelebihan relawan kami. Jadi ya karena memang ya tadi bahwa ya seperti yang disampaikan oleh kenapa namanya humanity first, itu utamakan kemanusiaan. Jadi yang lain itu nanti perbedaan agama, perbedaan suku, negara, dan juga hal-hal lain ya, karena memang lintas batasnya itu tidak ada. Jadi ya namanya kemanusiaan ya tidak ada tuh namanya. Betul. Nggak ada lah kemanusiaan. Itu menarik tuh di situ. Iya, luar biasa sih dari pengalaman Kang Ahmad ya. Bahwasannya memang kalau peduli atau tentang kemanusiaan ini nggak ada batas ya. Dendam pun kita lewati gitu ya. Ya ini menjadi pelajaran juga buat kita semua guys, agar kita juga saling menyayangi, mengasihi. Dan kenapa sih udah diem? Emang bener ini apa yang disampaikan Kang Ahmad? Iya merenung. Kita menyimak. Iya benar, menyimak. Padahal kok pada diem sih jadinya. Terharu mungkin, terharu. Padahal kan ini asik-asik aja nih Tapi tadi pengalamannya nih keren ya gitu. Kang, tapi nih saya mau tanya nih, pesan buat pendengar yang mau terlibat dalam kegiatan kemanusiaan tuh apa pesannya dari Kang Ahmad? Ya kalau saya simple, bahwa kemanusiaan itu ada yang menarik di situ. Jadi teman-teman sebagai anak muda gali coba bahwa di situ ada dignity yang saya bilang tadi, ada martabat. Bagaimana caranya sebenarnya membantu itu tidak harus melecehkan mereka juga. Dia punya martabat yang harus yang dijunjung tinggi. Kedua juga ya kemanusiaan itu ya hal yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan arti kan ya bicara masalah agama, ya bicara hablumillah dengan Tuhan, dan hablumnas dengan manusia. Jadi dua dimensi itu yang memang teman-teman harus memahami bahwa apalagi brandingnya sobat muslim. Bahaya kan. Jadi harus ada muslim-muslimnya dikit lah gitu kan. Nah, karena Kang Ahmad menyerempet tentang
Sobat Muslim, saya rasa saya juga melihat bahwa HF ini punya media sosial. Ya kan di IG ya, di IG. Banyak semuanya di YouTube, Oh, di YouTube, di IG. Salah satunya di IG Kang. Kenapa saya bilang salah satunya di IG? Karena ini hudam-hudam yang jomblo nyari cewek ini di IG HF. Oh saya ya. Oh ya salah satu. Ya dapat makanya Nabila kan. di hype lah. Oh, jadi kayak gitu. Enggak, maksudnya ini arah omongannya ke sini tuh supaya apa? Supaya kita kan udah undang nih wakil HF ya kan. Siapa tahu bisa diangkat juga nanti program solusi musim di story-nya, minimal story-nya Bisa. HF gitu. Jadi ya kan nggak apa-apa, collaboration namanya Bisa, kan bisa. gitu kan. Nanti bisa di add lah. Nah, gitu. Kita langsung request ke beliau. Kalau nggak jangan kita kasih makan. Baik Kang, selanjutnya kita sekarang ada di games Tajong. Tanya jawab dong. Gimana Fidra tidurnya? Udah nyenyak? Dan naon itu tajongnya. Baik, ini dia. Nah, mana pertanyaannya bos? Jangan susah-susah ya. Enggak, gampang kok. 1 sampai 20 ASN. Oh gitu berat itu. Nggak susah. Udah sama kayak itu gancing lah. 1, 2, 3 apa aja gitu. Gak susah Kang Ahmad. Cuma ini memang pesannya satu. Yang penting tadi acara kita di story HF. Biar tujuan kita mengundang Kang Ahmad untuk story. Kan itu tujuannya. Tapi Kang, sorry, tim medsosnya HF juga ada ya? Kita punya tim kreatif. Oh, tim kreatif. Jadi kita membangun tim kreatif itu memang backgroundnya memang mereka di kreatif Oh, ya. kreatif. Itu maaf saya potong. Kalau yang mau kerja di situ itu ngelamar atau nunggu? Biasanya kalau misalnya mau jadi relawan mau belajar silakan gitu karena memang kan bukan saya juga orang campaign. Oke. Terus si Abda juga yang Iya, bilang iya. cabang Hindang Barang itu juga editor handal juga gitu. Ada lagi Isra dan juga ada Soraya. Iya, iya. Cewek, manajernya cewek malah. Mhm. Dia bagus juga untuk membangun. Itu teman-teman bisa lihat deh bagaimana kita membangun kampanyenya, Oke. membangun positioning kerja-kerja kemanusiaan kita di situ. Bahkan itu kenapa banyak yang anak binus, anak UI yang magang di sana. Saya tanya dari mana, dari media sosial. Oke. Gitu Jadi intinya sebelum kerja di sana ya kalian harus magang dulu. magang dulu Magang supaya terus, kenal supaya tahu gitu sistemnya seperti ya. apa. Supaya tahu. Termasuk istrinya beliau juga sama, pernah magang dulu. Terus Awalnya skripsi skripsi ya. dulu, magang, lalu akhirnya kerja di sana ya. campaign, bagian campaign. Kantos dia kemanusiaan itu luar biasa Iya. istri saya itu. Bener sih, mau manusia kan manusia deh. Merawat manusia. Merawat manusia. Luar biasa. Baik, kita putar aja langsung ya. Sat. Nah ini touchscreen Kang Luar TV-nya. biasa loh. AF udah punya belum? AF belum punya kan nih. TV-nya touchscreen ini Kang. Nah, Biasa nih belum punya saya. nomor 1 ya. Nomor 1 baik karena ini langsung nomor 2. Oke. Nomor 2 nih, mitos atau fakta kalau semua anggota HF adalah relawan yang tidak dibayar? Langsung jawab pak. Boleh, atau apa? langsung jawab. 50-50. 50-50. Karena ada yang dibayar dan ada yang tidak. Ya gimana coba jelasin? Ya kalau yang dibayar tentunya staff. Oke. Oh ya tadi ya, Ya, relawan. kalau Ya. yang nggak dibayar itu Relawan. relawan pun bukan juga mereka dibiarkan. Oh ini mereka misalnya ninggalin anak istri segala macam. Misalnya kita di Palu ninggalin anak istri sebulan segala macam itu juga ada kita kasih makan, kita kasih uang transport istilahnya namanya per diem. Oh, Pat Diem. Per diem. Jadi istilahnya kita udah jangan khawatir tentang keluarganya. Ya. Jadi kita ada tuh per diem nggak besar, tapi yang penting itu rasa penghormatan kami terhadap relawan. Baik. Ada juga relawan yang nggak nolak. Ya. Oh saya nolak nih, silakan donasikan aja ke Ya. HF langsung. Iya, iya. Jadi itu ya tadi saya bilang bagaimana manusia juga Iya. dari sisi relawan kan juga Iya. sisi manusia gitu. Betul. Kita next ya. Shoo. Iya. Waduh, ketahuan gak touchscreen. Ya nge-lag nih. nge-lag nih. Aduh. Saya nggak jadi dia pakai touchscreen. Nah, yang kita tahu tadi kan HF ini kemanusiaan atau membantu perbantuan. Nah, di sini ada pertanyaan. Tapi gimana cara HF tuh memastikan bahwa bantuan yang diberikan itu tepat sasaran? Ya sebenarnya itu tadi ada yang namanya assessment.
Assessment. Jadi kami sebelum melakukan atau project development, kami adanya assessment. Bagaimana itu kami turun ke lapangan, kalau misalnya bencana ya, kami pemetaan, baru di situ kami berkoordinasi dengan tentunya pemerintah. Kalau bencana BNPB. Oke. Jadi semuanya itu melalui pemetaan. Jadi tidak asal ujuk-ujuk kami datang bawa beras atau bawa apa, enggak begitu. Jadi semuanya kita memetakan semua supaya memang Ada perencanaan segmentasinya benar-benar mereka, oh ini kayak project air. Iya. Project air yang di NTT yang tadi ada beritanya kan belum itu menarik sebenarnya. Iya. Jadi kami itu riset literatur aja tuh sampai 3 bulan mungkin. Terus setelah itu kami sampai di sana pun tim ketemu dengan beberapa dosen itu untuk ahli geologi segala macam untuk memetakan dari unsur ini bagaimana nanti pemetaan airnya, apakah ada apa tidak. Jadi semuanya kita lalui dengan terus rapat dengan Bapeda dan juga PUPR bagaimana nanti. Jadi semuanya koordinasi dan dengan assessment dan tidak asal tadi karena kami ngerti project development itu di situ. Nah terakhir ya sebelum saya closing, coba apa yang mau disampaikan sama Kang Ahmad? Terserah bebas nih mau tentang HF atau gimana untuk mereka menjadi relawan yang ini diperlukan HF, terserah apa yang mau disampaikan ke Sobat Muslim. Kang Ahmad yang ada nggak yang mau disampaikan gitu ke Sobat Muslim, misalnya HF itu adalah bla 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 atau ya mau menjadi closing statement lah dari Kang Ahmad lah. Silakan. Pertanyaan apa closing statement? Closing statement silakan. Ya mungkin ini ya kawan-kawan punya bakat yang luar biasa. Maksudnya dengan ini kan juga kemanusiaan menurut saya. Bagaimana mengedukasi. Nilai edukasi ini kan penting nih. Bagaimana tugas kita kan menghentikan hoax dalam artian informasi-informasi yang tidak benar. Nah mungkin salah satunya Sobat Muslim ini bisa membangun itu dengan pasti dengan berbagai isu ya, bukan hanya isu Muslim, salah satu tentunya isu kemanusiaan. Betul. Dan menurut saya ya ini juga bagian dari kemanusiaan. Nah kalau nanti kita bisa collab lagi yang mungkin lebih menarik, misalnya oke, kawan-kawan, yuk kita ke panti misalnya, lab di sana, oke aja. Jadi ini mah diangkat story ya, kita media ya. Sana maksudnya supaya memang ada dimensi gini. Maksudnya kalau teman-teman lihat dari kemanusiaan dan juga anak yatim, bagi brandingnya Muslim. Jadi ya ada anak yatim piatu. Kita juga punya program kakak asuh. Karena ya kami menganggap bahwa kebanyakan tuh orang datang ke panti itu cuma datang bawa makanan kabur. Kami nggak gitu. Kami ngajak orang-orang untuk itu datang dan di situ mereka butuh kasih sayang gitu. Butuh banyak hal. Itu yang penting. Itu saya ngajak nih ke teman-teman di sini. Mudah-mudahan tuh rasa kemanusiaannya nih sobat Muslim ini itu. Ayo datang ke panti untuk yuk apakah mau nanya langsung dengan teman-teman yatim piatu di sana atau seperti apa, itu silakan tuh gitu bikin podcast itu. Baik. Begitu sih. Terima kasih Kang Ahmad dan titip pesan buat media sosialnya HF. Masukin di story ya. Baik Kang, sebelum nanti saya ke Kang Ahmad lagi. Mau ngaji nih enggak? Enggak. Jadi ngaji. kita di YouTube-nya tuh ada share buku Kang, buku tentang jemaat gitu. Nah, ini salah satunya yang kita angkat. Jadi judulnya menghapus satu kesalahan yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi buku ini menceritakan tentang penolakan terhadap adanya Nabi, sama artinya dengan meyakini bahwa umat Islam telah mahrum atau terhindar dari memperoleh karunia dan mukhatabah ilahiyah atau berwawancakap dengan Allah. Nah, nanti buku ini bisa Sobat Muslim baca. Kita share linknya juga. Dan jangan lupa follow terus IG-nya ahmedia.id yang insya Allah nanti akan di-up juga oleh Buku ini menarik loh. Ya, buku Saya ini pernah baca. Boleh sedikit. Kalau mau ceritain boleh. Buku ini menarik sebenarnya. Hajat Mirza Ghulam Ahmad ini dulu punya pemahaman yang sama mungkin dengan yang Islam umum ya, mungkin tentang Nabi Isa atau masih di langit segala macam. Tapi setelah beliau mendapatkan wahyu, lalu itu beliau akhirnya menulis ini. Maksudnya pemahaman kesalahan beliau dulu gitu. Jadi istilahnya itu makanya itu disebutnya kan menghapus kesalahan. Pemahaman sebelumnya gitu. Mungkin kawan-kawan baca deh. Ya.
Sorry, mungkin saya ada yang salah tadi, tapi intinya baca karena menarik buku ini. Gitu. Baik, mudah-mudahan sobat muslim bisa baca tadi dari Ini dijual nih. wah, enggak sih sebenarnya ya. Enggak ya? Kita kasih gratis. Kita kasih gratis. gitu. Tapi bisa baca di ini linknya Oh, kita udah buat ya. iya. Ebook Bisa. kita udah buka ebook. Wah, menarik ini ada ebook. Jadi tadi jangan lupa follow IG Media yang insya Allah juga nanti di-up oleh IG-nya. Jangan lupa subscribe YouTube Media Production dan follow juga. Kayak mesti telepon tim kreatif. Ya, abis ini ya. Langsung tarik. Jangan lupa juga follow IG-nya Ristanata _Jabar 02. Dan yang UMKM yang mau masuk ke kita nanti boleh DM, boleh komen, boleh hubungi adminnya juga. Ada di sini adminnya, nomornya di-share kan waktu itu ya? Oh iya, ada UMKM. Ada. Hari ini UMKM nggak datang, nggak ada. Itu tadi nelfon soalnya. Jadi yang mau datang tuh tadi Combro Kang. Cuma katanya gagal bikinnya, jadi nggak jadi ya. Kemarin ada Uli. Iklan atau apa? Enggak, mereka usaha. Jadi yang usaha nanti kita masukin ke sini. Buat ngiklanin, teman-teman ngiklanin. Buat ngiklanin. Oh, bagus. Ya, gitu. Makanya memang bagusnya cara kita. Jadi yang UMKM yang mau boleh nanti hubungi juga ya. Terus tadi ada jangan lupa buat Huda Meli ada IG Ristanata _Jabar 02 yang mau cari jodoh, yang mau berkonsultasi terkait perjodohan segala macam ilmu tentang Ristanata, boleh juga itu follow IG-nya, nanti berhubungan dengan adminnya langsung itu boleh juga. Jangan lupa apalagi Salah, saya sendiri salah di sini. Seharusnya saya bawa anak-anak yang jomblo-jomblo. iya. Terus apa lagi? Udah. Oke. Pokoknya gitu Kang. Terima kasih Kang Ahmad Siap, udah sama-sama. datang. Saya juga makasih. Jauh-jauh nih katanya Kang Ahmad nih abis dari jemput sini Iya, Jakarta sini lagi. Waduh. Lagi sibuk banget. Saya belum minta maaf nih. Iya. Tadinya kan hari Sabtu harusnya ya. Gitu. Tapi kita yang minta maaf karena kan agak molor ya syutingnya nggak karena apa-apa. mati lampu gitu. Tapi nggak apa-apa, kita kan saling memaafkan. Namanya juga saling memanusiakan, ya kan? Itulah fungsinya. Dan sekali lagi Kang Ahmad, saya minta tolong setelah off air, tolong telepon medsos Sanata supaya masuk story. Oke. Baik Sobat Muslim, jangan lupa tonton terus episode-episode selanjutnya. Nanti akan ada tema-tema yang lain, mungkin entah dari Hemopeti atau dari mana terkait tentang jemaat. Pokoknya stay tune terus di program Solusi Muslim. Salam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.